Teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Datanglah hai Roh Pencipta, kunjungilah jiwa kami semua, penuhilah dengan rahmat-Mu hati kami ciptaan-Mu. Gelar-Mu ialah penghibur rahmat Allah yang maha luhur, sumber hidup, aplikasi, dan pengurapan ilahi. Engkaulah sumber sabta karunia, jemari tangan sang ilahi. Engkaulah janji sejati Allah Bapa yang menggandakan bahasa. Terangilah akal budi, curahkanlah cinta di setiap hati. Semoga Kau lindungi dan Kau kuatkan, jauhkanlah semua musuh segera. Anugerahkanlah kedamaian jiwa dengan Engkau sebagai penuntun kami. Kejahatan tak akan mempengaruhi. Perkenalkanlah kami pada Bapa, ajarilah agar mengakui Putra, serta Engkau, roh dari keduanya, yang kami imani dan puji selamanya. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa dan bagi Sang Putra, yang telah bangkit dari mati, serta bagimu Roh Kudus, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Romo Istimur Bayu untuk memulai. Terima kasih Pak Mulyadi. Saudara-saudari bisa mendengar suara saya? Tolong beri jempol ke atas bila mendengar dengan baik. Terima kasih sudah memberi feedback. Saya akan share screen supaya kita bisa mulai obrolan kita pada malam hari ini. Share screen dulu ya. Ya, mestinya sudah terlihat, mestinya. Sudah terlihat. Sudah ya. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Berjumpa kembali dalam seminar daring yang diadakan oleh Bible Club Santo Petrus. Nah, malam hari ini kita akan bicara mengenai Roh Kudus menurut Alkitab. Sebenarnya kalau kita membahas mengenai Roh Kudus itu sangat simpel dan sangat singkat. Sebenarnya begitu. Dalam nggak sampai 1 menit selesai. Siapa itu Roh Kudus menurut Alkitab? Roh Allah. Selesai. Itu sudah. Ya sudah, begitu saja. Terus acara ini sudah bubar. Sudah. Namun begini, memang Alkitab memberi banyak data kepada kita untuk makin mengenal Roh Kudus itu sebenarnya siapa. Dan sebenarnya kalau kita menggali teks-teks Alkitab tidak sesimpel yang kita kira. Nanti ada beberapa hal yang patut kita diskusikan, nanti patut kita dalami lebih lanjut. Namun sebenarnya untuk melengkapi pembicaraan mengenai Roh Kudus, silakan mengakses pembicaraan mengenai Allah Tritunggal. Karena bagaimanapun kalau kita bicara mengenai Roh Kudus, tidak mungkin bicara hanya mengenai Roh Kudus saja. Karena Roh Kudus tidak pernah berdiri sendiri, karena Bapa, Putra, Roh Kudus itu Allah Tritunggal. Nanti silakan diklik YouTube channel Katkit Katekese Sedikit. Ada playlist yang berjudul Mengupas Dogma Tritunggal. Ada nomor 1 sampai nomor 4 itu kalau mau didengarkan nanti setelah acara ini bagus juga untuk menambah supaya makin bulat pemahaman kita mengenai Allah Tritunggal. Malam hari ini khusus mengenai Roh Kudus, tapi tinjauannya bukan teologis. Saya sesuai dengan tema, tinjauannya lebih merupakan tinjauan biblis. Biblis itu Alkitab, jadi tinjauannya tinjauan Alkitab. Maka saya akan hampir semuanya mengutip teks Alkitab sambil menjelaskannya sana-sini menurut teologi atau menurut magisterium Gereja Katolik. Karena penting sekali memahami Alkitab di dalam kerangka magisterium Gereja Katolik atau tradisi suci Gereja Katolik. Hal pertama yang harus diungkapkan kalau kita bicara mengenai Roh Kudus itu Yohanes 4 ayat 24. Bunyinya adalah Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini hal pertama yang perlu kita sadari,
bahwa Allah kita itu tidak berbentuk material, tidak berbentuk jasmani, bahkan tidak punya jasmani, karena Allah adalah roh murni. Malaikat itu juga roh murni. Jadi apakah Allah itu seperti malaikat? Berbeda. Malaikat memang roh murni, namun malaikat itu ciptaan. Allah itu roh murni, tetapi Allah tidak diciptakan. Allah sang pencipta. Jadi kalau dikatakan sama-sama dengan malaikat, persamaannya hanyalah pada bagian sama-sama roh murni. Malaikat itu roh murni karena tidak punya badan. Allah itu juga roh murni karena Allah juga tidak punya badan. Maka kalau kita membaca Alkitab, kemudian ada tangan Tuhan, ada mata Tuhan, itu sebenarnya gambaran. Gambaran yang disebut dalam ilmu tafsir Alkitab namanya antropomorfisme. Antropomorfisme. Dari dua kata antropo dan morfem. Antropo itu manusia dari antropos, morfem itu bentuk. Jadi Allah hanya bisa dipahami dalam kerangka pikir berbentuk manusia. Maka kalau kita membaca kitab Kejadian, Allah berjalan-jalan. Apakah Allah benar-benar berjalan-jalan? Ya tidak bisa berjalan-jalan, wong tidak punya kaki, tidak seperti kita. Tetapi harus ditulis seperti itu karena kita hanya mungkin memahami roh murni hanya kalau diberi wujud. Itu kasusnya sama seperti kalau kita melihat patung malaikat, gambar malaikat. Apakah malaikat senyatanya seperti itu? Ya tidak, tentu saja. Tapi malaikat itu kan digambarkan menurut gambaran manusia. Meskipun diberi sayap, tapi kan ada wajahnya, ada mata, ada tangan, dan seterusnya. Jadi ini yang hal pertama yang harus kita sadari ketika membicarakan mengenai Roh Kudus, mengenai Allah sebagai roh murni yang tidak diciptakan. Roh murni yang menciptakan. Roh murni bukan golongan malaikat. Jadi sama-sama roh murni tapi berbeda dalam hal ini. Yang kedua, roh murni Allah itu kekal, eternal. Nah, eternal itu tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak punya awalan, tidak punya akhiran. Itu Allah. Hanya Allah yang eternal. Hanya Allah yang tidak punya awal dan tidak punya akhir. Manusia punya awal, meskipun tidak punya akhir nanti di akhirat. Malaikat itu juga tidak punya akhir, tapi mereka punya awal karena diciptakan. Jadi ada perbedaan-perbedaan dalam cara memahami, sehingga paling kurang ketika kita memahami Allah itu roh, malaikat itu roh, roh murni, kita juga tetap harus pilah ya, bahwa roh Allah tidak sama dengan roh malaikat, meskipun sama-sama roh murni. Ini hal pertama supaya tidak menimbulkan kekacauan berpikir, karena kita berbicara mengenai sesuatu yang tidak terlihat, yaitu sesuatu yang spiritual. Jadi sifatnya gambaran tadi harus kita ingat baik-baik ya saudara-saudari ya. Allah digambarkan menurut gambaran manusia. Apakah Allah benar-benar punya mata? Ya, tentu saja tidak. Tapi bisa melihat. Mata itu kan barang jasmani, benda jasmania. Ini dulu, jadi Allahnya orang Katolik, Allah yang diperkenalkan oleh Alkitab itu roh, roh murni, tidak berwujud, tidak ada bentuknya, karena sifatnya adalah spiritual murni. Mari kita melihat di dalam Perjanjian Lama seperti apa. Kalau kita membahas mengenai Roh Kudus, di dalam Perjanjian Lama apakah sudah ada diperkenalkan Roh Kudus? Sudah, tetapi belum jelas. Karena apa? Karena Roh Kudus sebagai pribadi Allah, di dalam pribadi Allah yang ketiga, yaitu dalam Allah Tritunggal itu, baru nanti jelas di dalam Perjanjian Baru. Namun bukan berarti Roh Allah baru ada di Perjanjian Baru. Roh Allah sudah ada kekal sampai kekal. Karena tidak berawal tadi. Namun diperkenalkan kepada manusia itu secara bertahap. Jadi pengenalan manusia terhadap Roh Kudus itu juga bertahap. Baru nanti umat Perjanjian Baru mengenal Roh Kudus dengan lebih jelas. Apakah umat Perjanjian Lama sudah mengenal Roh Kudus, Romo? Belum seperti orang Perjanjian Baru mengenalnya. Jadi pengenalannya berbeda. Pengenalannya masih sedikit.
masih tipis pengenalannya. Karena perjanjian lama sudah mengenal roh Allah juga, tetapi pengertiannya tidak atau belum sama dengan pengertian orang perjanjian baru. Namun yang harus disebut adalah orang perjanjian lama sudah mengenal roh Allah juga. Meskipun belum dalam pengenalan yang sempurna, masih samar-samar. Kalau gambar atau kalau puzzle, itu gampangnya gambarnya atau puzzle-nya itu belum terlalu jelas, tapi sudah ada sedikit-sedikit bentuk arahnya ke sana. Nah gitu. Bahkan kitab pertama dan bab pertama serta ayat pertama dan kedua pun sudah bicara mengenai roh Allah. Kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 1 dan nyambung kepada ayat 2, itu sudah bicara mengenai Roh Kudus. Meskipun belum dalam nama Roh Kudus, belum dalam pribadi seperti yang dikenal oleh orang perjanjian baru. Seperti tadi saya katakan, masih samar-samar. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi pada bagian awal sekali sudah diperkenalkan, ada loh yang namanya roh Allah itu. Jadi Allah dan roh Allah. Nanti ayat ketiga kalau kita nyambung, kalau kita ngomong tentang Tritunggal, yang ketiga itu firman Allah. Jadi dalam Kejadian pertama ayat 1, 2, dan 3 sudah disebut Allah, roh Allah, dan firman Allah. Itu nanti yang dikenal dalam perjanjian baru sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah adalah Bapa, firman-Nya itu disebut Putra, rohnya atau roh Allah tadi itu disebut Roh Kudus. Namun perjanjian lama belum mengenal demikian. Bahkan istilahnya pun roh Allah atau ruah Elohim. Kalau dalam bahasa Ibraninya yang berbunyi roh Allah itu Ibraninya ruah Elohim. Nah, kata roh dalam bahasa Indonesia itu pun menyerap dari bahasa Ibrani melalui bahasa Arab. Roh kan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya ruh, bahasa Ibraninya ruah. Mirip-mirip kan? Ruah, ruh, roh. Ya, sama lah itu. Hanya berbeda bahasa, ucapannya berbeda. Kemudian di dalam kitab Keluaran, ini kan awal sekali kitab Kejadian. Nah, Keluaran itu sudah zaman Musa. Artinya 3.000 tahun yang lalu. Itu makin diperjelas lagi. Bab 31 ayat 1, 2, dan 3. Ini konteksnya mengenai Musa yang diberi perintah untuk membangun kemah suci. Nah, orang yang ditunjuk sebagai arsiteknya, arsitek gampangnya begitulah, arsitek atau insinyurnya untuk membangun kemah suci itu namanya Besaleel. Ayat yang kedua itu. Ini konteksnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan. Jadi Besaleel yang ditunjuk untuk membangun kemah suci itu dipenuhi dengan roh Allah, sehingga dia punya keahlian, punya pengertian, punya pengetahuan untuk membangun kemah suci sebagaimana yang diperintahkan. Roh Allah di dalam ayat 3 itu juga berbunyi ruah Elohim. Kemudian masuk ke zaman raja-raja. Tadi kan awal sekali ya, kemudian masuk ke zaman Musa. Ini sekarang sudah mulai masuk ke zaman raja-raja. Berarti ini kira-kira 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Ya, kalau Musa tadi itu kira-kira 1300 tahun sebelum Tuhan Yesus. Ini cerita konteksnya mengenai Saul ya. Saul sebelum dia menjadi raja. 1 Samuel 11 ayat 6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Ini konteksnya ketika pada waktu itu orang Israel diserbu oleh Bani Amon sehingga terjadi peperangan. Nah, Saul ini nanti memimpin peperangan dan dia dituntun atau dikuasai oleh roh Allah. Jadi sudah mulai dikenal roh Allah yang menguasai dalam arti menuntun orang tadi itu ya, Besaleel dipenuhi, memenuhi roh Allah yang memenuhi orang, yang menuntun orang, memberi pengertian. Sudah mulai ya, ini pengertiannya sudah ada sedikit meskipun belum persis seperti pengertian kita di perjanjian baru. Sudah ada, gampangnya sudah ada
benih-benihnya. Ya, Bezaleel diberi keahlian, diberi pengertian, diberi pengetahuan. Ini kan ya karunia-karunia itu ya. Roh Allah memimpin Saul itu ya. Kemudian zaman hakim-hakim ini sebenarnya sebelum kerajaan. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 34, Gideon itu salah satu hakim. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Kenapa harus dikuasai oleh roh Tuhan? Karena Gideon seorang hakim. Pada waktu itu memimpin orang Israel. Karena raja belum ada. Harus ada yang memimpin. Nah, istilah yang dipakai ini sedikit lain. Kalau yang tadi, yang 3 pertama tadi, dari kitab Kejadian, tadi roh Allah, kitab Keluaran roh Allah, kitab Samuel roh Allah. Nah, di dalam kitab Hakim-Hakim yang dipakai istilah roh Tuhan. Tuhannya huruf besar semua, itu dalam tulisan asli bahasa Ibrani tertulisnya Yud-He Vav-He, YHWH. Dibacanya Adonai, bukan Yahweh ya. Dibacanya bukan Yahweh, tetapi Adonai. Juga bukan Yehovah. Jadi Yahweh, Yehovah itu bikin-bikin itu. Cara membaca seperti itu. Karena orang Israel aslinya membaca Adonai. Jadi ruah Adonai. Tertulisnya ruah YHWH. Ini istilah yang agak lain, tetapi menunjuk yang sama. Karena Allah Israel, Elohim, itu disebut dengan nama, yaitu namanya YHWH. Yang tidak bisa diucapkan itu. Maka juga bisa diberi istilah ruah Adonai. Tertulis YHWH, Yod-He Vav-He, terbaca Adonai, ruah Adonai. Ini istilahnya sedikit lain tapi menunjuk pada roh yang sama. Pada saat pengurapan Daud menjadi raja juga sama, 1 Samuel 16:13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ruah Adonai. Ruah Yud-He Vav-He. Nah itu ya. Jadi istilahnya berbeda tapi sama. Menunjuk pada roh Allah Israel. Dalam nabi-nabi pun demikian. Nabi-nabi juga dikatakan diliputi oleh kuasa Tuhan. Yehezkiel 11 ayat 5. Maka roh Tuhan, maka ruah Adonai meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku dan seterusnya. Itu ya. Itu tadi dalam Perjanjian Lama ada cukup banyak, bahkan kemudian di dalam kitab Nabi Yesaya bab 61 ayat 1 bahkan disebut dengan lengkap roh Tuhan Allah. Itu tertulis dalam tulisan Ibraninya ruah Adonai Yod-He Vav-He. Tulisannya begitu. Tapi dibacanya Adonai double jadinya. Ruah Adonai Adonai. Nah begitu. Karena tulisannya adalah ruah Adonai Yud-He Vav-He. Yud-He Vav-He. Kemudian dibacanya karena Yud-He Vav-He dibaca Adonai, maka dibaca Adonai double. Jadi ruah Adonai Adonai ada padaku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini lengkap. Kalau tadi kan ada yang dengan istilah ruah Elohim dan ruah Adonai. Kalau ini Adonai, Adonai, double. Roh Tuhan Allah terjemahannya seperti itu. Nah itu tadi Perjanjian Lama. Menyebut dengan ruah Elohim dan ruah Adonai. Tapi ada 2 ayat dalam Perjanjian Lama yang menyebut Roh Kudus. Jadi namanya sudah ada nama Roh Kudus. Namun pengertiannya belum seperti pengertian Roh Kudus Perjanjian Baru ya. Pemaknaannya belum sama. Meskipun secara nama sudah ada. Ini hanya muncul di sini, kata Roh Kudus ini. Yesaya 63 ayat 10, ayat 11. Jadi Roh Kudus di sini yang dimaksud Roh Tuhan tadi. Ruah Adonai atau Ruah Elohim tadi. Nah, di dalam bahasa Ibrani, Roh Kudus itu berbunyi Ruah Kadosh. Ya, Ruah Kadosh. Kadosh ya. Nah, kata kudus dalam bahasa Indonesia itu juga mengambil dari bahasa Ibrani melalui bahasa Arab. Bahasa Indonesia kan kudus. Bahasa Arabnya kudus. Pakai ki ya. Bahasa Ibraninya kadosh. Jadi sama, mirip. Kita baca. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya? Jadi sudah ada harafiah dalam kitab Nabi Yesaya, kata Roh Kudus atau Ruah Kadosh, meskipun dalam arti atau pemaknaan yang belum lengkap
Belum seperti pemaknaan di Perjanjian Baru. Siapa yang dimaksud Ruach Kadosh itu tidak lain adalah Ruach Elohim atau Ruach Adonai, ayat 14. Roh Tuhan itu berbunyi Ruach Adonai, Ruach Yud He Vav He, ya gitu ya, membawa mereka ke tempat perhentian. Nah ini mengenai Perjanjian Lama. Jadi sudah diperkenalkan Roh Tuhan, Roh Allah, bahkan harafiah Roh Kudus. Jadi apakah Roh Kudus sudah disebut dalam Perjanjian Lama? Sudah. Tapi pengertiannya masih akan berkembang dan masih akan nanti disempurnakan dalam pengertian Perjanjian Baru. Ini sama dengan hal yang lain. Mengenai perjanjian, mengenai Mesias. Contoh kalau Anda pernah mendengarkan seminar saya mengenai Mesias, nanti masih ada perkembangan pemaknaan. Jadi pemaknaan Perjanjian Baru, nanti sedikit ada perkembangan dari Perjanjian Lama. Demikian juga kalau kita belajar mengenai Roh Kudus, pemaknaannya masih akan berkembang di Perjanjian Baru. Itu selesai mengenai Perjanjian Lama. Ada pertanyaan? Oh, lanjut dulu ya. Baik, sekarang dalam Perjanjian Baru ini harus pelan-pelan ya, pelan-pelan saja. Fokus sambil ngantuk-ngantuk sedikit juga boleh, karena beberapa hal tidak terlalu simpel. Pada umumnya simpel, tapi ada beberapa hal yang tidak simpel juga. Dalam Perjanjian Baru, kalau kita mau tahu tentang Roh Kudus, sangat awal dalam cerita Injil pun sudah muncul langsung, yaitu dalam cerita mengenai ya kelahiran Sang Kristus. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini kata Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru aslinya tertulis dalam bahasa Yunani. Karena apa? Karena Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Yunani. Meskipun sebenarnya ya menerjemahkan Ruach Kadosh di dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Yunani berbunyi pneumatos hagiu. Pneumatos hagiu. Pneumatos itu artinya roh, hagiu, hagios itu kudus. Jadi sama sebenarnya. Hanya kalau dalam istilah Ibrani itu Ruach Kadosh, dalam istilah Yunani pneumatos hagiu. Jadi sebenarnya sama, hanya menerjemahkan. Namun pengertiannya sudah berkembang nanti. Kita juga lihat munculnya Roh Kudus sebelum ini pada saat menampaki Bunda Maria. Ini ya, Lukas 1 ayat 35. Ini diutus malaikat kepada Bunda Maria. Kemudian diberi keterangan, bagaimana kok saya belum bersuami kok bisa mengandung? Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab Roh Kudus turun itu, anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Kenapa? Karena turun Roh Kudus yang kemudian membuat Maria mengandung tanpa adanya campur tangan manusia laki-laki. Nah ini Roh Kudus diperkenalkan sebagai sosok yang turun atas Maria sehingga mengandung manusia Yesus. Nah kemudian Roh Kudus masih akan muncul dalam Injil. Sedikit catatan, kalau kita mau membuka banyak mengenai Roh Kudus, kita harus banyak membaca Injil Lukas dan nanti nyambung ke Kisah Para Rasul. Tidak ada Injil lain yang sebanyak Injil Lukas menulis Roh Kudus dan Kisah Rasul. Jadi Injil Lukas dan Kisah Rasul itu kan dua kitab yang ditulis oleh penulis yang sama, yaitu oleh Lukas. Lukas menulis buku pertama namanya Injil Lukas, buku kedua yang namanya Praksis Apostolon atau Kisah Para Rasul. Nah itulah, maka ceritanya nyambung dan nanti peran Roh Kudus kuat sekali dalam Injil Lukas ini. Nanti silahkan kalau mau tahu lebih dalam, baca baik-baik Injil Lukas, begitu ketemu kata Roh Kudus dilingkari. Nanti kan banyak sekali. Juga berlaku untuk Kisah Para Rasul. Saya pernah melakukannya itu, Alkitab saya lingkari di mana muncul ada kata Roh Kudus dan memang banyak sekali. Injil Lukas. Nah kemudian nanti pada saat Baginda Yesus sudah bangkit dari antara orang mati disebut lagi Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia, Sang Kristus, menggembusi mereka, para murid yang ditampaki,
dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus disebut lagi pada saat Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Dari awal, sebelum lahir sudah, kelahiran, kemudian nanti pada saat sudah bangkit pun disebut lagi. Dan nanti begitu naik ke surga lebih jelas lagi. Karena dengan Sang Kristus naik ke surga, Roh Kudus diturunkan. Pada hari apa? Pada hari Pentakosta. Malah, perintah yang disebut sebagai perintah agung, amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 itu menyebut dengan sangat eksplisit, ini perkataan Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi sangat jelas bahwa rumus pembaptisan yang diperintahkan langsung oleh baginda Yesus, tertulis di Matius tadi itu, bahwa jelas sekali baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sangat jelas ya. Itulah kenapa Gereja Katolik sampai hari ini kalau melakukan pembaptisan selalu di dalam nama Allah Tritunggal. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Jadi itu tadi bahasa Latinnya Spiritus ya, Spiritus Sancti, Spiritus itu roh, Sancti Sanctus Kudus. Kalau bahasa Yunaninya tadi Pneumatos Agiu, bahasa Indonesianya Roh Kudus, bahasa Ibraninya Ruach Kadosh. Nah itu ya, jadi Roh Kudus, Spiritus Sancti kalau Latinnya. Maka juga ini menjadi bagian dari tanda salib, karena ini mengingatkan akan baptisan, mengingatkan akan iman Allah Tritunggal. Dalam doa-doa Katolik banyak menyebut Roh Kudus kan. Tanda salib menyebut Roh Kudus, pembaptisan menyebut Roh Kudus. Nah, bahkan kalau kita membuka misa menyebut Roh Kudus, kemuliaan menyebut Roh Kudus, kemuliaan besar pun menyebut Roh Kudus kan. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus kan begitu. Nah, ya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi di perjanjian baru diperkenalkan sebagai satu pribadi sendiri, yaitu pribadi ketiga dalam kesatuan Allah Tritunggal itu. Maka sudah mulai ada perkembangan ke perjanjian, dari perjanjian lama ke perjanjian baru, bahwa Roh Kudus dikenal dengan lebih jelas di perjanjian baru. Kita lihat selanjutnya. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, para murid bahkan diberi keterangan oleh Tuhan Yesus janji bahwa kamu jangan pergi dari Yerusalem. Dikatakan harus berdoa bersama-sama untuk menantikan turunnya Roh Kudus. Jadi saudara-saudari, secara istimewa, kalau tadinya kan Roh Allah itu bersama-sama dengan Allah, melayang-layang bersama dengan Allah, ada di surga. Secara istimewa pada zaman perjanjian baru, kemudian Roh Kudus itu turun kepada manusia. Masuk, lalu menaungi manusia, bahkan merasuki, tanda petik ya, masuk dalam diri manusia, memberi kuasa kepada setiap orang yang dibaptis. Nah, kita pun juga dianugerahi curahan Roh Kudus. Jadi pertama kali Roh Kudus turun untuk masuk dalam diri manusia itu pada hari Pentakosta. Maka disebut anugerah istimewa turunnya Roh Kudus. Tapi apakah sebelum itu belum turun, Romo? Ya sudah bekerja, sudah ada, namun belum terlalu jelas. Nah, hari Pentakosta itu memperjelas lagi bagaimana Roh Kudus itu turun. Ini janjinya. Tetapi kamu, para murid, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ini lebih jelas lagi Roh Kudus yang turun. Bagaimana caranya Roh Kudus turun? Begitu baginda Yesus naik, nanti Roh Kudus turun. Nanti kan dijanjikan akan diberi penolong yang lain, Parakletos, ya, Parakletos. Dikatakan penolong yang lain, kenapa kok yang lain? Karena penolong yang pertama adalah Sang Kristus. Penolong yang lain itu Roh Kudus. Kenapa kok harus ada penolong yang lain? Karena Sang Kristus naik ke surga. Sang Kristus kemudian naik ke surga, yang kemudian menemani jemaat atau gereja atau umat Allah atau Kristianos atau orang Kristen adalah Roh-Nya. Jadi hadir dimanapun, bisa memberi kekuatan setiap pengikut Kristus dimanapun. Kehadiran Kristus sekarang setelah hari Pentakosta
di dalam rohnya, melalui rohnya, Roh Kudus yang dicurahkan juga kepada kita. Nah, ini janjinya ya. Nah, berikutnya ini masih bagian dalam perjanjian baru, sedikit lebih memperjelas lagi. Roh Kudus itu siapa sih sebenarnya? Rohnya Allah, roh Allah. Yuk kita akan lihat. Kita mengacu kembali pada Matius 28 ayat 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi di sini jelas sekali bahwa Roh Kudus itu dibedakan dari Putra dan dibedakan dari Bapa. Tritunggal itu Allah yang Esa, namun ketiganya berbeda satu sama lain. Nanti silakan dilihat di YouTube-nya Katkit untuk memperjelas. Kalau ini bagian ini belum jelas, nanti diperjelas lagi. Karena bukan tema kita Tritunggal, karena tema kita Roh Kudus. Jadi Allah yang Esa, Allah itu satu, namun tiga pribadinya dapat dibedakan satu dengan yang lain. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan anak, bukan putra. Nah, itu maksudnya. Tapi ketiganya adalah satu. Karena Bapa itu adalah Allah itu sendiri. Putra adalah firman-Nya Allah. Yang kemudian menjadi manusia. Disebut atau bernama manusia Yesus. Jadi makanya Injil Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman Allah yang kekal itu turun menjadi manusia. Roh Allah disebut Roh Kudus turun juga kepada manusia untuk membantu, untuk menolong Parakletos yang dipanggil untuk membantu, penolong yang lain. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu penolong kepada kita itu perannya adalah penolong untuk menolong kita mengenali dengan lebih baik firman Yesus, menguatkan kita. Nanti di bagian terakhir akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Maka di sini, di perjanjian baru Roh Kudus dibedakan dari Bapa dan Putra sebagai pribadi yang tersendiri dalam kesatuan keesaan Allah itu. Maka Roh Kudus pribadi yang tersendiri, yang berbeda. Itulah kenapa Paulus mengatakan seperti ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus. Jadi dibedakan, tidak disampaikan Bapa, tidak disampaikan Putra, tapi disampaikan Roh Kudus. Karena pada zaman perjanjian baru, Roh Kudus perannya menjadi lebih kuat lagi. Kalau dalam perjanjian lama itu kan nabi-nabi yang berperan kuat. Nah, dalam perjanjian baru, peran kuatnya adalah Roh Kudus. Anda nanti bisa membaca, mendalami, kalau tertarik, silakan membaca Kisah Para Rasul lengkap tanpa berhenti, dan di situ sebenarnya tokoh utamanya adalah Roh Kudus. Judul kitab itu Praksis Apostolon, ya, Praksis Apostolon, Kisah Para Rasul, tetapi sesungguhnya secara rohani itu adalah kisah karya Roh Kudus. Itu sebenarnya begitu. Nanti boleh membuktikan. Tentu itu harus dipahami sebagai kiasan ya. Memang nama aslinya ya Kisah Para Rasul. Kita tidak boleh mengganti, hanya pengertiannya atau pemaknaannya. Sesungguhnya kisah Roh Kudus lah yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul itu. Jadi Roh Kudus yang seakan-akan seperti kalau dalam Injil kan tokoh utamanya Yesus Kristus ya. Tokoh utamanya kan kemana-mana itu bersama dengan para murid. Nah, di dalam Kisah Para Rasul, setelah Yesus naik ke surga, tokoh utamanya Roh Kudus yang kemana-mana juga menemani para rasul itu. Jadi seakan-akan ada Yesus, tanda petik, yang kedua, Roh Kudus ini. Maka dikatakan penolong yang lain. Penolong yang pertama, Sang Kristus, penolong yang kedua, Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga. Ini pengertian-pengertian seperti ini supaya kita pilah dan pelan-pelan mengerti dan mendalami siapa Roh Kudus. Kita lihat siapa Roh Kudus sangat jelas di dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia dan seterusnya, langsung di bagian bawah, demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah. Berarti Roh Allah itu Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu Roh Allah. Berarti Roh Kudus adalah sebutan untuk Roh Allah. Dan Roh Allah itu ada dalam diri Allah. Maka Roh Kudus Allah juga. Karena yang ada dalam diri Allah hanyalah Sang Pencipta, hanyalah sisi Allah, bukan sisi manusia. Manusia tidak mungkin di dalam diri Allah. Maka dikatakan yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Jadi Roh Kudus itu sebutan untuk Roh Allah, Roh Sang Bapa.
1 Korintus 2 ayat 11. Jadi kalau ditanya siapa sih Roh Kudus itu? Rohnya Allah. Mana ayatnya? 1 Korintus 2 ayat 11. Nah, kita lihat juga ayat-ayat yang lain, 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19. Ini lebih jelas lagi. Yang pertama, 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Dikatakan bait Allah karena rohnya Allah di situ. Berarti roh Allah dan Allah menyatu. Di dalam diri Allah ada roh Allah. Jadi Roh Kudus itu roh Allah. Itu diperjelas di 6 ayat 19. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi Roh Kudus adalah roh Allah. Kalau Allah itu kita sebut Bapa, maka Roh Kudus itu roh Sang Bapa. Kan begitu. Kita juga dapat lihat bagaimana Roh Kudus itu roh Allah dalam Kisah Para Rasul, meskipun tidak persis menjelaskan, ini cerita lain, konteksnya mengenai Ananias yang nilep hasil penjualan tanahnya sendiri. Kita lihat ayat 3, bab 5 ayat 3 dan ayat 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Dan seterusnya. Ayat 4, engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Jadi mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah karena keduanya satu. Roh Kudus adalah rohnya Allah itu. Maka dipakai sinonim di dalam Kisah Rasul 5 ayat 3 dan 4 itu. Roh Kudus dan roh Allah itu sinonim sama. Maka Roh Kudus itu siapa? Rohnya Allah. Apa peran-perannya? Kita lihat bagaimana peran roh Allah itu menurut perjanjian baru. Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Kita lihat. Dan sesudah berkata demikian ia, Yesus, mengembusi mereka, para rasul, dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Roh Kudus itu memberi karunia untuk mengampuni dosa kepada para rasul. Jadi Roh Kudus kaitannya erat dengan pengampunan dosa. Para rasul diberi kuasa mengampuni dosa. Perhatikan bahwa setelah kata terimalah Roh Kudus dikatakan kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Perhatikan bahwa kemudian melalui Roh Kudus itu kuasa, tanda petik bahasa gampangnya ditransfer. Kuasa pengampunan dosa kan hanya dimiliki oleh Allah. Sang Kristus karena firman Allah juga memiliki kuasa pengampunan dosa. Maka dalam Injil kan beberapa kali orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi kan kadang-kadang mengatakan ia menghujat Allah karena siapa yang sanggup mengampuni dosa selain Allah sendiri, kan begitu. Jawaban Sang Kristus, putra manusia, yaitu Sang Kristus sendiri, itu punya kuasa mengampuni dosa. Nah, begitu Sang Kristus naik ke surga, bagaimana pengampunan diberikan? Melalui para rasul itu. Jadi gampangnya ditransfer melalui para rasul, diwakilkan. Gampangnya begitulah, bahasa gampangnya begitu. Dan itu pemerwakilannya atau transfernya, bahasa gampangnya ini bukan bahasa teologis tentu saja. Saya hanya menggunakan bahasa Jepang supaya kita tidak bingung. Nah, transfernya itu melalui Roh Kudus yang turun itu, melalui Roh Kudus yang diberikan itu. Gitu ya. Jadi memiliki kuasa pengampunan dosa karena dicurahi Roh Kudus. Peran yang selanjutnya itu menguduskan. 1 Korintus 6 ayat 11. Beberapa orang di antara kamu dan seterusnya, kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan dan seterusnya dalam roh Allah. Jadi roh Allah ketika kita dicurahi Roh Kudus itu dikuduskan. Dibebaskan. Tadi kan diampuni dosanya, kemudian dikuduskan artinya dikhususkan bagi Allah. Sehingga kita hidupnya mengarah pada Allah. Tubuh kita menjadi bait Allah. Nah begitu ya. Ini yang kedua perannya. Yang ketiga, penyertaan selama-lamanya. Sang Kristus kan secara fisik sudah nggak nampak di antara kita. Begitu beliau naik ke surga. Begitu kebangkitan, kemudian 40 hari menguatkan para rasul masih nampak. Karena masih jasmaninya masih di bumi ya. Tapi begitu beliau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah kan sudah nggak kelihatan. Bagaimana penyertaan sampai akhir zaman selama-lamanya. Sedangkan dalam Injil Matius kan dikatakan, dan ketahuilah, Matius 28 ayat 20 itu ya,
Dan ketahuilah aku menyertai kamu, akunya Sang Kristus, menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Loh, kok naik ke surga ditinggal berarti? Bagaimana penyertaannya? Nah, di dalam roh itulah, melalui roh itulah, dengan roh itulah, yaitu Roh Kudus itulah. Yohanes 14 ayat 16. Inilah peran penyertaan selama-lamanya. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah ini, penolong yang lain. Penolong yang pertama Sang Kristus. Penolong yang lain Roh Kudus. Akunya di situ Sang Kristus. Supaya ia, Roh Kudus, menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ada nama lain, roh kebenaran. Karena roh yang menyingkapkan kebenaran dan mengantar kita kepada kebenaran itu sendiri. Di sini perannya penyertaan selama-lamanya. Jadi kalau kita merasa tidak disertai Tuhan, yakinlah bahwa Roh Kudus menyertai kita. Berarti Allah menyertai kita. Karena penyertaan Allah sehari-hari, setiap hari, sepanjang hari sampai akhir zaman kepada manusia, terutama kepada manusia yang percaya dan setia kepadanya, itu melalui roh kebenaran. Seorang penolong yang lain yang diutus. Gitu ya. Ini penyertaan selama-lamanya. Nah, kemudian bersaksi tentang Yesus. Maka kalau ada penghibur yaitu Roh Kudus datang, dikatakan ia akan bersaksi tentang akunya Sang Kristus. Jadi bersaksi tentang Yesus. Maka Roh Kudus memberi kekuatan kepada orang untuk bersaksi tentang Yesus. Maka kalau ada orang menghujat Yesus, menyangkal Yesus, tidak mengakui Yesus, itu pasti bukan Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Ini jelas tandanya. Karena Roh Kudus justru akan membuat orang kuat bersaksi tentang akunya Yesus, tentang Yesus. Jadi justru meneguhkan, menegaskan kembali ajaran Yesus, dan menegaskan lagi kemesiasan Sang Kristus, penebusannya Sang Kristus, dan seluruh yang diajarkan. Secara gampang, kalau mendukung tentang Yesus Kristus itu Roh Kudus. Karya Roh Kudus pasti. Kalau ada orang atau kelompok orang yang menentang Yesus, menghujat Yesus, tidak percaya pada Yesus, kita hampir tahu pasti bukan Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Karena dikatakan, Yohanes 15:26, jikalau penghibur, nah ini ada nama lain lagi, tadi Sang Penolong, Sang Penghibur, Roh Kebenaran, yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tentang Yesus. Ini ciri, ya cirinya. Roh Kudus pasti akan bersaksi tentang Yesus, membuat orang bersaksi tentang Yesus. Kalau ada orang menghujat Yesus, kita tahu bukan Roh Kudus bekerja di dalamnya, dan kalaupun mengaku dinaungi Roh Kudus, klaim saja. Yang selanjutnya mengajarkan segala sesuatu dalam arti kepenuhan makna. Karena apa? Pada saat para murid mengikuti Sang Kristus, pasti Anda sudah tahu yang mengikuti seminar saya mengenai Mesias. Para murid itu nggak langsung ngerti. Ajaran Yesus itu nggak langsung dimengerti oleh mereka. Para rasul itu mengerti ajaran Sang Kristus secara berangsur-angsur. Jadi tidak langsung ngerti, tidak langsung paham. Karena mereka masih on juga. Bahkan Mesias atau menderita pun mereka nggak langsung ngerti. Mereka berjuang juga untuk mengerti, lama-lama mengerti, dan kesempurnaan pengertian itu diajarkan oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Itulah kenapa Rasul Petrus dan Rasul yang lain berani bersaksi di Pentakosta itu, karena mereka sudah mengerti kepenuhan makna firman Kristus. Yohanes 14:26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dikatakan mengajarkan segala sesuatu. Jadi ngertinya penuh. Mengingatkan, diingatkan lagi. Karena mungkin ada yang lupa. Jadi dikatakan mengajarkan penuh mengenai ajaran Kristus. Maka ajaran Kristus tidak ada yang tercecer. Karena apa? Karena perjuangan para murid secara manusiawi disempurnakan dengan kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta itu. Demikian. Selanjutnya kalau kita mau lihat mengenai peran-peran itu,
masih ada beberapa hal, tapi ini hal-hal yang pokok bagaimana peran Roh Kudus. Dan ini pun tidak hanya dikenakan pada para rasul, pengudusan itu juga kepada kita. Itulah kenapa kalau contoh ya di dalam perayaan Ekaristi, kalau kita mengikuti doa syukur agung itu, pada saat doa yang namanya epiklesis, sebelum konsekrasi itu ya, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah putramu ya, kiranya mencurahkan Roh Kudus yang mengubah roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus, tidak lain adalah kuasa Roh Kudus itu. Itulah kuasa pengudusan ya, itulah kuasa pengudusan. Itu contoh penyertaan pada zaman sekarang. Jadi kita pun dikuduskan. Pengampunan dosa itu kita juga dibersihkan pada zaman sekarang sama seperti pada zaman dulu. Bahkan penyertaan juga. Makanya salah satu karunia Roh Kudus itu roh hikmat. Ya, roh hikmat. Hikmat itu kan kebijaksanaan. Jadi penyertaan selama-lamanya ini memang betul. Hanya saja memang kadang-kadang orang Katolik tidak menyadari dan tidak memohon dan tidak sungguh-sungguh meminta datangnya Roh Kudus dan roh secara khusus roh hikmat itu. Contoh penyertaan itu kan roh hikmat. Hikmat itu kebijaksanaan yang dapat menuntun kita. Contoh dalam kehidupan, ada banyak hal kita harus memilih. Dan lebih khusus lagi ada 1-2 hal memilih yang lebih penting ya. Menjadi pastor atau tidak itu kan harus memilih. Itu perlu roh hikmat. Anda mau menikah itu memilih, Anda perlu roh hikmat. Dan bahkan hal yang lebih kecil pun demikian, bekerja di sana atau di sini. Orang itu sering meminta hasilnya daripada prosesnya. Maksud saya begini, Tuhan berilah saya pekerjaan yang itu ya. Kan lebih baik berdoa memohon Tuhan berilah saya roh hikmat supaya dapat mengetahui pekerjaan mana yang lebih cocok untuk saya. Jadi yang diminta itu roh hikmatnya gitu, jangan kerjaannya. Kalau yang diminta kerjaannya itu kan nanti kalau nggak cocok. Kalau Anda dinaungi roh hikmat, Anda tahu pekerjaan mana yang cocok. Termasuk juga memilih pasangan, misalnya langkah hidup dan lain sebagainya. Jadi Roh Kudus ini sebenarnya perannya luar biasa sebenarnya. Dahsyat sekali perannya luar biasa. Roh Kudus ini. Gitu ya. Ini penyertaan selama-lamanya ini jangan sampai kita lupa. Orang sering lupa, bahkan maaf, kadang-kadang menyepelekan peran Roh Kudus itu. Kan kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Maka dalam keadaan bingung, tidak sedikit cerita ketika dalam keadaan bingung, entah karena utang yang terlalu banyak atau apapun yang berat sekali, menyerah, lalu katakan Tuhan, Roh Kudus yang membimbing, lalu malah justru menemukan. Nah, karena sudah meletakkan diri dalam tangan Tuhan dan Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Nah, ini saya mau mengatakan peran-peran itu tidak berhenti pada zaman para rasul loh ya. Sampai hari ini bersaksi tentang Yesus itu tetap sampai hari ini juga. Mengajarkan kepenuhan makna. Kita belajar seperti ini dinaungi Roh Kudus. Belajar mengenai iman ini kita dibuka pikiran kita. Jadi makin mengenal lagi kebenaran iman. Nah ini sama, kita Roh Kudus. Maka tadi doa awal Roh Kudus bagus sekali. Sehingga roh takut akan Allah menaungi kita. Sehingga kita makin mengenal. Nah ini peran-peran ya. Penegasan saya tidak berhenti pada zaman para rasul. Tapi terus sampai akhir zaman. Sampai zaman kita juga. Nah hal yang kedua, Roh Kudus itu juga Roh Kristus. Roh Yesus. Jadi Roh Kudus itu roh Allah sekaligus Roh Yesus. Roh Kristus. Kita lihat Roma 8 ayat 9. Ini sangat jelas bahwa Roh Kristus itu Roh Allah, Roh Kudus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi itu sinonim. Roh Allah, Roh Kristus, Roh Kudus itu sinonim, menyebut hal yang sama. Menyebut pribadi yang sama. Jadi Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Allah, Roh Kudus itu sama. Lebih jelas lagi di sini. Galatia 4 ayat 6. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Anaknya siapa? Putranya siapa? Sang putra itu siapa? Yesus Kristus. Berarti roh Yesus. Jadi yang diutus roh Yesus ke dalam hati kita yang berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi Roh Kudus itu roh sang putra. Selain roh Allah, Roh Kudus juga roh sang putra. Roh yang sama. Jadi roh Bapa, roh Kristus, roh Allah, roh putra sama. Alkitab mengatakan itu sama.
Ini lebih jelas lagi, paling jelas bahkan. Kisah Rasul 16 ayat 16. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ini merekanya itu Paulus dan Silas. Roh Kudus ayat 6 ya. Roh Kudus mencegah mereka. Roh Kudus ya, ayat 7. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi Roh Kudus itu Roh Yesus, sinonim. Loh, tadi katanya Roh Allah. Iya betul, Roh Allah, Roh Yesus sama. Karena ketiganya adalah satu. Jadi istilah Roh Kudus itu untuk menyebut baik Roh Allah, yaitu Sang Bapa, maupun Roh Yesus, yaitu Sang Putra. Maka Roh Kudus itu Roh Sang Bapa, juga Roh Sang Putra. Maka kalau istilah Roh Kudus itu rohnya siapa sih? Roh Allah, Roh Kristus juga. Roh Kristus itu Roh Kudus, Roh Allah itu Roh Kudus. Beda atau sama? Dua berarti, satu. Karena Allah yaitu Bapa itu satu, Kristus itu satu, Roh Kudusnya satu. Jadi istilah Roh Kudus, kita biasa mengatakan Roh Allah, tapi Roh Kristus pun itu juga disebut Roh Kudus. Tidak hanya Roh Bapa, tidak hanya Roh Sang Bapa, tapi juga Roh Sang Putra. Jadi sebutan Roh Kudus sebenarnya mengacu pada dua ini. Meskipun Roh Kudusnya satu, tapi mengacu pada dua. Roh Allah atau Roh Sang Bapa dan Roh Kristus atau Roh Sang Putra. Tadi data Alkitab jelas sekali. Kisah Rasul 16 ayat 7, Roh Yesus. Ya. Roh anaknya. Anaknya itu kan Sang Putra, Yesus. Roh Kristus, ya, jelas sekali dalam data-data Alkitab. Nah, kemudian Roh Kudus itu dari mana keluarnya? Katanya kan kekal, betul kekal di dalam diri Allah tadi itu ya, dalam 1 Korintus tadi, di dalam diri Allah, tapi keluar untuk menuju pada manusia. Awalnya kan tinggal, jangan dibayangkan jasmani ya. Kalau jasmani itu kan kalau saya ini ruang saya di suatu ruang. Kalau saya keluar dari ruang saya nggak di sini karena saya jasmani, tapi roh kan tidak begitu. Ketika roh keluar sekaligus ada di sini bisa karena roh. Tidak terbatas ruang dan waktu. Maka ketika dikatakan keluar dari Bapa untuk menjangkau manusia itu, roh yang sama tetap berada dalam diri Bapa. Jadi keluar sekaligus berada di dalam. Ini pengertiannya bagaimana kok membingungkan? Tidak, karena roh. Kita jangan terjebak pada pemikiran jasmania. Roh Kudus keluar dari Bapa sekaligus Roh Kudus berada tetap dalam diri Bapa. Ayatnya di Yohanes 15:26. Jika penghibur yang akan kuutus, itu Yesus kunya dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi mengalir dari Bapa. Berarti jelas roh Allah Sang Bapa. Namun di sini lebih jelas lagi bahwa itu roh Sang Kristus. Allah telah menyuruh roh anaknya. Jadi Roh Kudus itu mengalir juga dari Sang Kristus. Lebih jelas lagi di dalam Yohanes 22. Tidak hanya mengalir dari Bapa dan dikatakan keluar dari Bapa, tapi juga dalam Yohanes 20 ayat 22 dikatakan keluar dari Yesus. Perhatikan. Dan sesudah berkata demikian, ianya Yesus menghembusi mereka. Ya. Dan berkata, terimalah Roh Kudus. Berarti Roh Kudusnya keluar dari siapa? Keluar dari Yesus. Dikatakan menghembusi mereka. Saya sedikit memberitahukan kata ruah, kembali ke perjanjian lama ini mengenai istilah saja. Ruah atau roh tadi, itu satu kata dipakai untuk dua arti, yaitu roh dan nafas, angin ya. Karena itu kan kata ruah itu onomatopeia sebenarnya. Onomatopeia itu suatu kata yang berasal dari bunyi ya. Ruah, ruah, ruah. Nah ini ya. Maka dikatakan menghembusi mereka. Itu kata yang dipakai itu sangat kuat insinuasinya dengan perjanjian lama. Ruah, ruah, roh, terimalah ruah. Dihembuskan maka berhembus, keluar, mengalir. Jadi Roh Kudus itu siapa? Roh Allah, Roh Sang Bapa. Sekaligus Roh Kristus, Roh Yesus, Roh Sang Putra. Buktinya jelas. Itulah kenapa dalam gereja Katolik dikatakan meskipun ditentang oleh beberapa gereja apostolik, terutama Ortodoks Bizantin, bahwa penambahan kata dan putra salah, tapi itu bukan soal kita, itu soal teologis. Saya kira terlalu rumit untuk kita bahas ya.
Dalam kredo kita kan dikatakan filio kue procedit, keluar dari Bapa dan Putra. Pendasaran teologisnya sebenarnya jelas sekali ada. Bahwa roh yang disebut Roh Kudus itu memang keluar dari Bapa, Yohanes 15:26, tapi juga keluar dari Yesus, Yohanes 20 ayat 22. Karena Roh Kudus itu roh Allah sekaligus roh Kristus. Karena roh yang satu. Nah itu mengenai Roh Kudus. Mungkin belum terlalu langsung paham karena ini kita bicara mengenai sesuatu yang tidak terlihat, tapi pelan-pelan dengan satu intuisi iman. Nah, seluruh apa yang kita bicarakan tadi itu nanti akan bermuara pada karunia-karunia Roh Kudus. Ini lebih praktis sekarang. Karunia Roh Kudus yang kita sebut Sabta Karunia, Sabta 7 ya, karunia anugerah ya, 7 anugerah. Ini sebenarnya secara tradisional mengacu pada Yesaya 11 ayat 2 sampai 3. Yang kemudian gereja kalau berdoa itu ya, kalau kita berdoa novena Roh Kudus kan itu ada 7 karunia Roh Kudus. Roh Tuhan akan ada padanya ya, roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, takut akan Allah, dan takut akan Allah pada ayat yang ketiga. Ini lebih praktis mengenai karunia Roh Kudus. Kapan dimohonkan? Secara khusus sebelum Pentakosta, 9 hari sebelum Pentakosta ya. Hari kenaikan Tuhan kan hari Kamis, Jumatnya kita mendoakan ini secara khusus itu. Tapi apakah hanya didoakan boleh hanya pas saat itu? Tidak. Kalau Anda berdoa novena Roh Kudus itu sepanjang tahun nggak masalah. Hanya memang gereja dalam liturginya punya kekhususan di situ untuk mendoakan novena Roh Kudus. Misalnya Anda menginginkan roh hikmat lebih kuat, ya Anda doa novena Roh Kudus bisa. Saya ini kok kalau memutuskan kok bingungan ya Romo ya. Doalah doa novena Roh Kudus. Supaya roh hikmat makin berkuasa. Dan secara khusus sebutkan mohon roh hikmat. Gitu. Jadi karunia-karunia ini memang harus dimohon. Roh takut akan Allah kok, saya kok ini kok kurang ibadah, kurang amal ya Romo ya. Ya mintalah roh takut akan Allah. Karena orang yang mengetuk dibukakan pintu kan gitu. Ini hal yang praktis. Jadi secara khusus didoakan setelah hari kenaikan Tuhan mulai hari Jumat terus sampai hari Sabtu berikutnya ditutup dengan hari raya Pentakosta. Tapi sepanjang tahun pun boleh. Memang ini kurang populer dan mungkin karena kurang pengertian juga dikiranya hanya satu kali itu saja. Orang lebih familiar dengan novena Salam Maria atau novena Hati Kudus ya itu boleh-boleh saja. Namun novena Roh Kudus ini penting sekali juga karena novena Roh Kudus tidak memberi kita sesuatu yang material tapi sesuatu yang terikat dengan roh kita. Hikmat itu kan terikat dengan roh kita. Sesuatu yang rohani, yang spiritual. Kemana-mana nggak akan hilang hikmat itu. Harta benda hilang, bisa dicuri, bisa kebakar, bisa habis. Tapi hikmat tidak karena menyatu dalam roh kita. Pengertian, nasihat ya, takut akan Allah dan seterusnya. Jadi ini satu yang praktis saja, silakan sering-sering juga mendoakan doa itu dan tidak dilarang, boleh kapan saja. Buah-buah roh, nah ini jelas dalam Galatia ini sangat terkenal, buah roh, kasih ya. Kalau Anda nggak ada kasih ya, Anda kurang dinaungi Roh Kudus, Anda kurang mengenal dengan baik, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Nah, roh kesabaran ini kalau Anda kurang sabar ini mungkin ya, Anda kurang memohon karunia Roh Kudus ya, kurang berusaha untuk menghayati roh yang ada dalam diri Anda, kemurahan dan seterusnya itu. Saya kira saya berhenti supaya nanti bisa sudah 1 jam ya, supaya kita bisa diskusi. Silakan nanti ditanyakan hal-hal yang belum jelas atau digali lagi supaya makin clear lagi. Shalom alaikum. Shalom, selamat malam Romo. Terima kasih atas ajarannya dan membuka wawasan kita malam ini. Ada beberapa pertanyaan Romo. Sekarang pertanyaan Pak? Ya. Silakan pertanyaan boleh. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Di Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahan bahasa Indonesia masa kini maksudnya ya Romo? Iya. Pada Kejadian 1, roh Allah diartikan dengan kuasa Allah. Apakah ini berarti roh Allah sama dengan kuasa Allah? Jika demikian, maka
eh, artinya akan berubah sehingga bukan merupakan salah satu pribadi Allah. Mungkin mohon penjelasan maksudnya, Romo. Di dalam BIMK, ya kuasa Allah, ya kuasa Allah dalam arti memang roh Allah, ya memang ya itu problem terjemahan sebenarnya. Kalau langsung dikaitkan dengan pribadi Allah memang ya tidak bisa karena kitab Kejadian memang belum bicara mengenai itu secara khusus ya. Artinya sebenarnya kalau diterjemahkan kuasa Allah itu problem kebahasaan yang tidak langsung terkait dengan dogma Tritunggal karena Kejadian itu kan konteksnya perjanjian lama dan perjanjian lama belum mengenal atau belum diberi wahyu mengenai Allah Tritunggal. Ya memang keterangan yang diberikan oleh lembaga Biblika begini. Dalam bahasa Ibrani boleh juga diterjemahkan roh Allah atau angin dari Allah atau angin besar atau kuasa Allah. Yaitu memang bahasa Ibraninya ruah ya, ruah Elohim ya. Kata ruah seperti yang tadi saya katakan itu multi makna ya. Hanya memang terjemahan yang TB memilih kata roh supaya lebih jelas. Terjemahan BIMK menerjemahkan kata kuasa. Itu tidak ada persoalan menurut saya karena itu problem kebahasaan saja, problem penafsiran saja. Demikian. Pertanyaannya, apakah Roh Kudus dijanjikan Tuhan Yesus? Apakah Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus sama dengan roh yang disebut pada Kejadian 1 ayat 1? Sama. Jadi roh Allah, roh kudus, roh Yesus itu mengacu pada ya, hal yang sama. Hanya memang dalam Kejadian belum dikenali seperti orang perjanjian lama mengenalinya. Jadi setiap kata yang disebut di perjanjian lama tadi, ruah Elohim ataupun ruah Adonai, roh Tuhan, roh Allah itu sama. Itulah roh kudus. Jadi sudah disebut tapi belum dimengerti secara penuh maknanya. Jadi kalau Bapak dan Ibu membaca perjanjian lama ketemu kata roh Allah, itu roh kudus. Dalam pengertian kita sebagai orang Kristen sudah ngerti gitu loh. Kalau orang perjanjian lama kan belum ngerti ya. Roh Tuhan itu roh kudus. Nah itu sama. Demikian. Oke. Yang ketiga, Romo, kalau roh Allah sudah menguasai Daud, kenapa Daud masih bisa tergoda dengan Bathsheba? Mungkin bisa dijelaskan, Romo. Ya sangat mudah dijelaskan karena manusia itu memiliki kehendak bebas. Ya, naungan Roh Kudus kepada kita tidak mematikan kehendak bebas kita. Nah itu yang harus dipahami. Kehendak bebas itu kemampuan kita untuk memilih apapun sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi naungan Roh Kudus itu kan memberi kita hikmat, memberi kita pengertian. Tetapi naungan Roh Kudus itu bukan membuat atau memaksa tindakan kita. Beda ya. Ini harus dibedakan. Jangan dipahami bahwa naungan Roh Kudus membuat kita menjadi robot lalu taat seluruhnya. Taat seluruhnya itu kalau kita memutuskan taat. Nah gitu ya. Okay. Karena kehendak bebas tidak hilang dengan pencurahan Roh Kudus. Jangankan kok Daud ya, Rasul Petrus pun nanti masih tergelincir juga. Kalau kita melihat tradisi suci, setelah dinaungi Roh Kudus Pentakosta kan kemudian gagah berani itu ya di Yerusalem mewartakan. Tapi kemudian nanti ketika sampai ke kota Roma, Rasul Petrus pernah mau kabur dalam cerita yang disebut cerita Quo Vadis Domine itu. Kota Roma dibakar, orang Kristen disalahkan. Petrus lari keluar kota, di pintu gerbang kota Roma pada zaman kuno 2000 tahun yang lalu ketemu dengan Tuhan Yesus, ditampaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan, kau mau kemana? Aku mau masuk kota Roma. Petrus bilang, jangan Tuhan. Aku saja mau keluar, kota Roma dibakar, kita orang Kristen disalahkan. Lalu kita keluar saja Tuhan. Tuhan bilang, tetap aku mau masuk. Untuk apa Tuhan? Supaya aku disalibkan kedua kalinya di kota Roma. Tung, langsung seperti ditegur, Petrus balik badan masuk ke kota Roma. Ini teguran Tuhan Yesus, bahwa Petrus yang sudah dinaungi Roh Kudus pun bisa tetap karena kehendak bebasnya itu. Jadi pengertiannya kok dinaungi Roh Kudus kok bisa salah? Kehendak bebasnya itulah. Jadi gampangnya begini, bahasa gampangnya. Kalau kita dinaungi Roh Kudus itu tuntunannya makin kuat, pengertian makin kuat, arahnya makin jelas, tapi keputusan ada pada kita. Saya beri gambaran. Kalau kita nyetir ibaratnya, petanya jelas, tujuannya jelas,
jalannya jelas, tapi pada akhirnya yang membelokkan setir adalah kita. Nah itulah kehendak bebas. Kalau orang belum dinaungi Roh Kudus, itu petanya nggak jelas, tujuannya nggak jelas, jalannya rusak. Beda ya. Itu bedanya orang yang dinaungi Roh Kudus dengan yang tidak. Saya pakai gambaran, saya pakai bahasa Jepang biar gampang. Kalau orang nggak dinaungi Roh Kudus itu kayak orang nyetir, petanya nggak jelas, tujuannya nggak jelas, jalannya rusak. Kalau dinaungi Roh Kudus, itu petanya jelas, tujuannya jelas, jalannya mulus. Tapi pada akhirnya setir ini kita yang menentukan. Apakah mau ngikut jalan ini atau masuk jurang itu kita. Nah gitu loh. Nah itulah yang dinamakan setir inilah adalah kehendak bebas. Oke. Demikian. Cukup jelas. Terima kasih Romo. Waktu Roh Kudus dihembuskan ke para murid pada Yohanes 20 ayat 22, ini apa bedanya dengan curahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, Romo? Itu Roh Kudusnya sama, hanya penekanan karunianya beda. Kalau dalam Injil Yohanes itu kan khusus karunia mengenai pengampunan dosa. Ya, kalau di dalam Pentakosta itu lebih menyeluruh, keseluruhan makna pengajaran Kristus itu gampangnya itu dikuatkan kembali di Pentakosta. Roh Kudusnya sama, hanya penekanannya berbeda. Lalu adanya Roh Kudus dalam diri kita, apakah kita menjadi tidak mudah marah-marah? Mungkin ini jawabannya sama yang tadi. Iya, betul. Membuat kita tidak marah-marah, memang betul. Tapi kalau kita lepas kendali ya marah. Bisa kan marah. kita tidak menyadari ada Roh Kudus, jadi lupa. Kalau kita mau marah, iya ya, aduh Tuhan. Nyebut, bahasa sininya itu nyebut lah. Nyebut itu sebenarnya istilahnya itu ingat Tuhan, ingat ada Roh Kudus gitu. Mau marah, nyebut, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu kan gitu ya. Kalau kita ingat, kalau kita lupa ya malah jadi ngomongnya yang anjay atau apa itu gitu loh. Ya jadi marah, kalau sekali lagi sama dengan yang tadi kehendak bebas itu ya. Demikian. Pertanyaannya, dalam Injil Yohanes disebutkan terimalah Roh Kudus, padahal sebelumnya telah disebutkan bahwa kita manusia sudah menjadi bait Roh Kudus. Oh terbalik, justru penyebutan bait Roh Kudus itu setelahnya. Itu kan Rasul yang menyebut. Ya. Turun Roh Kudus dulu, makanya itulah gunanya untuk mengetahui urutan-urutan itu. Jadi bukan sebelumnya tapi sesudahnya. Kan Rasul Paulus yang mengatakan itu. Iya. Rasul Paulus kan bukan sebelumnya dong, tapi setelahnya. Setelah pencurahan ya, Romo. Iya. Nah itu jangan terbalik ya, itu zamannya jangan terbalik ya. Selanjutnya. Bagaimana penjelasan bahwa menolak Tuhan Yesus masih bisa dimaafkan, tetapi menolak Roh Kudus tak termaafkan, padahal Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah satu dan tak terpisahkan. Iya. Nah, Roh Kudus itu kan roh yang menaungi selama-lamanya. Tadi itu ya, penyertaan selama-lamanya. Jadi kalau yang menyertai selama-lamanya ditolak, itu artinya menolak selama-lamanya. Nah, itulah tafsirannya. Tadi itu, jadi pengertian mengenai penyertaan selama-lamanya tadi itu, kan oleh Roh Kudus, penolong yang lain. Jadi menolak Roh Kudus itu berarti menolak penyertaan Tuhan selama-lamanya. Coba dibayangkan, kalau sudah diartikan seperti itu jelas saya kira. Kalau menolak disertai Tuhan selama-lamanya itu nggak bisa diampuni karena apa? Ya karena Anda menolak selama-lamanya. Bagaimana Anda bisa diampuni kalau Anda menolak selama-lamanya? Bahkan pengampunan itu tidak akan sampai kepada Anda karena bahkan pengampunan itu pun Anda tolak. Ya? Ngerti nggak? Ngerti ya? Ibaratnya kita tidak punya waktu lagi untuk memperbaiki diri gitu. Tidak hanya tidak punya waktu lagi, tetapi seluruh kebaikan Allah bahkan tidak mau diterima. Kita sudah menolak selama-lamanya gitu. Betul. Jadi termasuk menolak segala apapun yang berkaitan dengan Allah. Satu memang betul Bapak katakan tidak punya waktu, nomor satu betul waktunya habis. Tapi yang terutama adalah nomor dua, menolak Allah dan segala atribut Allah, termasuk pengampunannya. Kalau pengampunan Allah Anda tolak selama-lamanya, bagaimana diampuni? Surga Anda tolak, bagaimana Anda masuk surga? Allah hanya Anda tolak. Jadi itu kata-kata kiasan untuk mengatakan menolak Roh Kudus itu berarti menolak penyertaan Allah selama-lamanya. Itu tadi mengacu pada yang ayat tadi ya. Roh Kudus itu penyertaan selama-lamanya. Berarti menolak Roh Kudus, menolak disertai Allah selama-lamanya.
Kalau Anda menolak disertai Allah selama-lamanya, bagaimana bisa diampuni? Karena bahkan pengampunan itu pun tidak mau Anda terima. Ya, semoga clear ya. Itu tafsiran atas menghujat Roh Kudus. Itu tafsirannya seperti itu. Ada Roh Kudus menyertai manusia, tetapi ada juga malaikat pelindung. Mohon penjelasan kaitannya. Oh ya, baik. Nah, malaikat pelindung ini seperti gampangnya penjaga kita, tapi secara rohani. Ini bukan makhluk ciptaan, ya. Kalau Roh Kudus itu lebih dalam karena memasuki jiwa kita, memasuki diri kita. Jadi mengubah kita. Kalau malaikat pelindung itu tidak seperti Roh Kudus cara bekerjanya. Itu seperti bodyguard gampangnya di luar kita. Hanya memang bodyguard rohani. Anda boleh inilah pakai bahasa Jepang. Malaikat pelindung itu tidak masuk dalam jiwa kita, tidak bisa masuk dalam roh kita, tidak bisa memasuki diri kita, dia hanya ada di luar. Roh Kudus bisa mengubahkan hati, bisa mengubahkan iman, jadi memperbesar iman, menumbuhkan iman. Kalau malaikat pelindung nggak bisa, dia hanya di luar. Malaikat pelindung itu bahasa gampangnya apa? Bodyguard rohani, ya, bodyguard rohani di luar kita, terus bersama dengan kita, tapi melindungi kita dari serangan-serangan kuasa jahat. Kalau Roh Kudus itu membuat jiwa kita berubah, setia pada Allah, pengenalan akan Allah, ya, hikmat. Nah, kalau malaikat pelindung nggak bisa memberi hikmat, tapi memberi tameng gampangnya gitu. Jadi itu saling melengkapi, tetapi memang yang lebih kuat lagi adalah Roh Kudus, karena itu masuk dalam diri kita. Kalau malaikat pelindung tidak masuk dalam diri kita. Dia ada di luar, melindungi kita. Seperti itu. Oke. Ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama kita umat Kristiani, maksudnya setelah perjanjian baru mengenal Allah Tritunggal. Lalu apakah umat Yahudi dengan demikian tidak mengakui Tritunggal? Iya, umat Yahudi tidak mengakui Tritunggal karena memang untuk mereka tidak ada perjanjian baru. Mereka hanya mengenal perjanjian lama. Ini umat Yahudi beragama Yahudi ya maksudnya ya. Kita tetap harus ingat bahwa para rasul itu juga orang Yahudi. Jadi ini umat Yahudi, agama Yahudi resmi. Betul bahwa mereka tidak mengakui Tritunggal karena memang untuk mereka tidak ada perjanjian baru. Kitabnya orang Yahudi itu berhenti pada kitab perjanjian lama yang kita punya itu. Jadi mereka pemaknaannya ya terbatas seperti yang di perjanjian lama. Jadi maka tadi saya katakan di dalam perjanjian baru ada pemaknaan yang lebih kaya, yang lebih penuh. Nah, mereka tidak punya. Jadi mereka pemahamannya pemahaman perjanjian lama. Demikian. Manusia diciptakan Tuhan dengan menghembuskan rohnya. Lalu Roh Kudus yang turun dari surga setelah Yesus naik ke surga, maka keterkaitan roh ini seperti apa, Romo? Tuh, kalau manusia itu kan bukan Roh Kudus, manusia itu roh manusia. Ini jangan disamakan. Yang ada dalam diri kita ini, kalau maksudnya pas diciptakan itu bukan Roh Kudus, itu roh manusia, beda lagi. Roh manusia itu roh ciptaan. Jadi jangan dibayangkan bahwa manusia itu pada saat diciptakan diberi Roh Kudus, bukan, beda. Yang ada dalam roh kita ini roh manusia. Jadi kalau kita sekarang punya roh, ini roh manusia. Terus ada roh lain, yaitu Roh Kudus yang menuntun kita. Jadi ada dua roh sebenarnya. Rohnya kita sendiri, ya, namanya roh insani atau roh manusia, yaitu pada saat kita diciptakan itu bukan Roh Kudus, itu ciptaan. Itu ciptaan, karena manusia itu roh dan badan. Itu bukan Roh Kudus ya, ini harus dibedakan ya. Nah, pada saat kita diberi anugerah Pentakosta, itulah secara khusus dalam sakramen penguatan Roh Kudus menaungi kita. Nah, itu beda. Jadi ada dua roh ya, roh manusia dalam hal ini, dalam kaitan dengan pertanyaan ini, rohnya kita sendiri, lalu ada Roh Kudus, rohnya Allah yang menaungi, yang mengubahkan, yang memberi hikmat tadi itu. Begitu hubungannya. Lalu berikutnya, Romo, bagaimana apabila orang murtad dari Katolik atau Kristen pindah agama, apakah masih mendapat Roh Kudus? Apakah masih mendapat Roh Kudus? Nah, tadi itu dinilai menggunakan tadi itu saja. Bahwa Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Nah, kalau orangnya sudah nggak bersaksi tentang Yesus, apakah masih ada? Nah, itu kan.
Karena Roh Kudus selalu bersaksi tentang Yesus, mewartakan Yesus. Iya. Maka ketika orang keluar kan sudah tidak mewartakan Yesus, apakah dia masih punya? Nah, Anda bisa menjawab dari tadi itu. Bahwa Roh Kudus adalah roh yang membuat kita bersaksi tentang Yesus. Kalau keluar kan menolak berarti. Nah, jelas ya? Iya. Romo, dalam diri manusia terdapat roh apa? Oh, ini tadi udah dijawab sama yang tadi, Romo. Iya. Apa bedanya? Tapi dia bertanya, apa bedanya antara roh dengan jiwa? Itu hal yang sama, itu hal yang spiritual. Hanya kalau jiwa itu menyangkut perasaan, pemikiran. Kalau roh itu yang berhubungan dengan Allah. Jadi sebenarnya roh dan jiwa itu hal yang sama, tapi bagiannya berbeda. Itu seperti kita mengatakan kepala dan badan, kepala dan tubuh, ya. Iya. Itu hal yang sama. Kepala itu adalah badan juga, bagian dari jasmani. Tubuh ini bagian dari jasmani, tapi bagian yang berbeda. Jadi itu suatu kesatuan, tapi itu gampangnya itu ruang yang berbeda. Jiwa itu berkaitan dengan perasaan, pikiran. Kalau roh yang berkaitan dengan Allah, yang bisa nyambung dengan Allah. Karena kita harus dengan roh kita untuk nyambung pada Allah. Gampangnya begini, roh adalah jiwa yang berhubungan dengan Allah. Bagian dari jiwa yang berhubungan dengan Allah. Jadi sebenarnya roh dan jiwa itu hal yang sama. Itu hal spiritual, itu hal sama. Kesatuan. Tapi di dalam kesatuan yang spiritual ini kan ada fungsi-fungsinya. Sama kayak badan kita ini kan kesatuan. Jasmani, ini jasmani ya. Kan ada fungsi-fungsinya. Kepala punya fungsi sendiri, ya. Badan punya fungsi sendiri kan gitu. Kepala untuk berpikir, badan untuk bergerak, kan gitu. Sama, jiwa itu untuk perasaan, untuk pemikiran. Nah, roh untuk berhubungan dengan Allah. Itu. Jadi itu sama, tapi fungsinya gampangnya itu pembagian fungsi. Nah, gitu. Oke. Satu, tapi ada pembagian fungsi. Semoga agak jelas. Ya. Bertanya bagaimana agar Roh Kudus selalu menyertai kita. Tadi sepertinya Romo udah jawab. Kita harus memohonkan ya Romo ya. Memohonkan dan hidup dalam rahmat. Itu yang tidak kalah penting. Hidup dalam rahmat. Dalam rahmat itu apa? Ya kita berada dalam keadaan yang bebas dari dosa. Lo kan manusia nggak pernah bebas dari dosa, Romo. Iya, tapi ada namanya sakramen tobat. Nah, begitu kita terima sakramen tobat, itu berada dalam keadaan rahmat. Saya pakai bahasa gampang. Kalau gelas ini adalah jiwa kita, kalau ada dosa berarti gampangnya gelas ini diisi dengan sampah-sampah. Roh Kudus itu gambarannya air ya. Kalau gelasnya ini penuh dengan sampah, diisi air bisa nggak masuk airnya? Nggak masuk. Sampahnya keluarkan dulu supaya Roh Kudusnya bisa masuk. Nah, dosa-dosa itu menghambat gampangnya karena jiwa Anda kebanyakan dosa. Kalau jiwa Anda diisi dosa, ini bahasa gampangnya, Roh Kudus nggak punya tempat lagi. Gitu loh. Maka dosa-dosa harus dibersihkan dengan sakramen tobat dan berusaha bertobat supaya dikosongkan sampahnya tadi sehingga Roh Kudus bisa masuk. Sekali lagi ini bahasa gambaran. Saya menggunakan bahasa Jepang supaya Anda bisa gampang memahami. Saya tidak menggunakan bahasa teologis karena nanti malah ruwet. Jadi roh kita hanya akan bisa diisi Roh Kudus kalau dosanya dibuang dulu sehingga ada ruang. Karena kalau kebanyakan dosa, ruangnya habis. Roh Kudusnya di mana? Dia harus ngekos di tempat lain, nggak bisa ngekos tempat Anda. Nah gitu loh. Gitu ya. Ya. Apakah sebelum Pentakosta roh yang ada di dalam diri kita masih sama roh Allah juga, Romo? Atau setelah Pentakosta saja baru roh Allah yang di dalam diri kita? Secara khusus setelah Pentakosta. Jadi pencurahan roh, karena roh Allah keluar dari Allah, itu secara khusus adalah lewat Pentakosta. Kalau dulu sudah ada, tapi gampangnya begini. Dulu roh Allah itu bekerja di luar manusia sebelum Pentakosta. Di luar manusia, hanya gampangnya di atas manusia gitu ya. Tapi begitu Pentakosta, roh Allah itu bekerja dalam jiwa kita, dalam diri kita. Nah gitu. Perbedaannya begitu, bukan berarti dulu roh Allah nggak ada, sudah, tapi bekerjanya gampangnya hanya di luar manusia. Gampangnya ini bahasa gambaran. Tapi setelah Pentakosta, betul-betul memasuki dalam diri kita. Begitu. Oke. Lalu selanjutnya, Roh Kudus bukankah sudah ada di hati kita yang sebagai bait Allah?
Tetapi mengapa di karismatik atau PDKK itu ada pencurahan Roh Kudus? Nah, ini menarik sekali. Ini apalagi kalau ada orang PDKK nih, saya kasih tahu nih. Pencurahan Roh Kudus di situ itu suatu istilah sebenarnya. Kadang-kadang juga bahkan orang karismatik sendiri salah memahaminya gitu. Ini istilah sebenarnya pencurahan Roh Kudus. Roh Kudusnya sudah dicurahkan. Jadi istilah pencurahan Roh Kudus ini misleading memang. Kalau kita nggak memahami dengan benar. Sebenarnya dalam acara orang-orang PDKK atau karismatik itu pencurahan Roh Kudus tidak lain tidak bukan adalah penyadaran yang lebih penuh atas adanya Roh Kudus dalam diri kita. Harus dimaknai seperti itu. Kalau tidak dimaknai seperti itu nanti kacau, ya. Seakan-akan Roh Kudusnya dicurahkan lagi, ya sudah dicurahkan pada kita. Begitu kita terima sakramen baptis dicurahkan. Penguatan dicurahkan lagi. Yang pertama kan pembaptisan. Lalu seakan-akan hari ini pencurahan. Sebenarnya dalam acara karismatik itu adalah kalau mau dikalimatkan, diparafrasekan, pencurahan Roh Kudus istilah untuk menyebut ajakan kepada umat untuk menyadari secara lebih penuh lagi bahwa sudah ada Roh Kudus dalam diri kita. Nah gitu ya, pemahamannya gitu ya. Ya. Jadi bukan dituangi lagi, sudah ada kok. Tapi sebenarnya konteksnya adalah ini istilah untuk mengatakan, yuk disadari lagi yuk bahwa kita ini ada Roh Kudusnya. Lalu diberi istilah pencurahan Roh Kudus. Ya memang dari istilahnya memang bisa misleading ya, tapi ya itu namanya istilah. Kalau dipahami dengan benar tidak akan membawa orang pada kekeliruan ya. Ya. Gitu. Oke. Terima kasih Romo. Yang berikutnya Romo, yang namanya bahasa roh itu sebenarnya apa sih? Ya bahasa yang nggak bisa dipahami yang karena karunia Roh Kudus. Gitu. Okay. Tapi bahasa roh ini memang ini juga hal yang pelik ya. Ini hal yang pelik. Karena apa? Karena pada masa sekarang banyak kelompok itu mengagung-agungkan karunia bahasa roh ini, bahkan ada latihannya segala. Nah bagian ini sudah nggak terlalu benar sebenarnya. Karena Rasul Paulus mengatakan justru lebih suka berbahasa yang dapat dimengerti. Lebih baik satu kata yang dimengerti, dan kalau bisa malah nggak berbahasa roh bagi dia. Jadi sebenarnya ini ada penekanan, mohon maaf untuk orang karismatik. Saya tidak sedang mengkritik kelompok karismatik, tetapi kadang-kadang penekanan yang berlebihan pada karunia ini. Nomor satu, karunia itu memang ada betul. Nomor dua, tapi jangan berlebihan. Sampai dilatih-latih apa itu ya, itu enggak, kurang tepat. Karena apa? Kalau kita membaca suratnya Rasul Paulus itu jelas sekali petunjuknya di sana. Harus ada orang yang menafsirkan. Kalau tidak ada lebih baik diam. Nah gitu ya. Itu petunjuknya itu jelas sekali kok. Nah sekarang ya mohon maaf ya, itu ketularan. Menurut saya ini kalau saya salah saya bisa disalahkan. Menurut saya kelompok karismatik dalam gereja Katolik beberapa hal perlu memurnikan diri juga dalam beberapa hal. Karena kadang-kadang hanya lihat karismatik di luar Katolik. Harus ingat loh, karismatik itu ada yang non Katolik ya. Jadi istilah karismatik itu makanya kan karismatik Katolik, karena ada karismatik yang bukan Katolik juga. Nah ini supaya clear ya. Jadi karismatik Katolik kadang-kadang terpengaruh beberapa hal dari luar yang non Katolik. Nah menurut saya ini harus ada pemurnian juga. Sudah ada banyak hal yang dimurnikan dan sangat bagus, tapi dalam hal bahasa roh ini menurut saya masih perlu pemurnian lebih jauh lagi. Supaya tidak diagung-agungkan. Kadang-kadang malah ada yang terlalu mengagungkan. Itu dalam daftar karunia itu dikatakan Rasul Paulus, aku lebih baik enggak daripada ngomong, katanya begitu. Anda boleh cek gitu, Anda boleh cek. Menurut saya, kita mesti kembali pada petunjuk-petunjuk Alkitab daripada hanya melihat praktek-praktek yang sudah umum. Yang sudah umum itu belum tentu benar. Hanya umum. Orang melihat. Memang melihat itu cara belajar paling gampang. Ya ini problemnya kan. Jadi orang lihat di sana di copy, orang lihat di sana di copy tanpa bersikap kritis dengan melihat sumbernya lagi apa gitu. Nanti boleh kapan-kapan kita bahas. Tapi ya dibahas secara dewasa ya. Maksud saya begini, saya tidak sedang mengkritik ya, tidak. Ini kan karismatik ini juga bagian dari gereja Katolik. Kita membahas dengan dewasa itu artinya membahas duduk perkaranya, bukan
bukan kok saya membahas kelompoknya, tidak. Semua diterima dalam gereja Katolik, karismatik, Legium Maria, dan sebagainya. Memang perlu beberapa hal direnungkan ulang. Itu saja catatannya. Oke, terima kasih Romo penjelasannya. Pertanyaannya, apakah mendoakan karunia Roh Kudus setiap hari sama artinya kita berdoa kepada Roh Allah? Iya, betul. Sama ya. Betul. Apa yang dimaksud harus menyembah di dalam roh? Ya, ini menarik sekali. Ini konteksnya sebenarnya di dalam Injil Yohanes, ya. Konteksnya dalam Injil Yohanes. Ketika Tuhan Yesus ketemu dengan wanita Samaria, ya. Ini konteksnya dulu. Maka tadi kan kutipannya dari Injil Yohanes. Jadi menyembah Allah adalah roh, maka menyembahnya harus dalam roh. Nah, pada waktu itu orang Samaria itu menyembah di Gunung Samaria. Orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Jadi ada tempat menyembah. Nah, konteksnya adalah pada waktu itu Tuhan mengatakan tidak akan lagi menyembah di dalam bait suci Yerusalem, juga tidak di Gunung Gerizim, gunungnya orang Samaria itu, tetapi dalam roh dan kebenaran. Maksudnya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, penyembahan dalam roh itu dalam interpretasi gereja Katolik adalah penyembahan yang dilakukan dalam amanat Yesus Kristus. Apa amanat Yesus Kristus? Pak Mulyadi. Penyembahan apa? Amanat Yesus Kristus. Ekaristi. Ekaristi. Ya. Jadi menyembah dalam roh tidak lain dan tidak bukan adalah menyembah Allah sebagaimana diamanatkan oleh Yesus Kristus. Karena penyembahan yang diamanatkan itu hanya Ekaristi. Rosario itu tidak diamanatkan. Ini saya bahasa gampangnya ya. Saya tidak sedang mengkritik Legium Maria ya. Kalau Anda sebagai orang Katolik nggak berdoa Rosario itu mohon maaf nggak apa-apa. Mohon maaf. Tapi kalau Anda nggak misa, apa-apa. Nah ini saya memperbandingkan ya. Ini jangan diterima harafiah ya. Tentu saja doa Rosario baik. Tapi maksud saya adalah Rosario tidak pernah diperintahkan Sang Kristus. Meskipun baik. Tetapi Ekaristi diperintahkan langsung Sang Kristus sebagai cara sarana menyembah Allah. Jadi dalam interpretasi gereja Katolik, menyembah Allah dalam roh itu tidak lain adalah menyembah Allah dengan cara yang diamanatkan oleh Sang Kristus. Dan cara yang diamanatkan oleh Sang Kristus itu adalah Ekaristi. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Maka, kalau Anda tidak Ekaristi, itu berarti belum menyembah Allah dalam roh. Itu interpretasinya. Kita berpindah sebentar ke pertanyaan dari YouTube, Romo. Yang pertama, apa beda karunia Roh Kudus dalam Yesaya 11 ayat 2 dengan 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11? Maaf Pak, ada berdengung yang satu apa tadi? Apa beda karunia Roh Kudus dalam Yesaya 11 ayat 2 dalam Yesaya ya? Oh ya, baik ya. Dan dengan 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Oh, dalam apa bedanya ya? Ya sama-sama karunia Roh Kudus ya. Itu kan dikatakan ada bermacam-macam karunia, yaitu rincian-rinciannya saja. Kalau kita membaca di Korintus itu kan jelas sekali ya. Satu Allah tapi bermacam-macam karunia. Ada bermacam-macam karunia tetapi rohnya satu. Jadi sebenarnya itu tidak saling bertentangan, itu rincian-rincian saja yang sebenarnya masih bisa dirinci-rinci lagi. Itu bukan mencakup seluruhnya, hanya memang secara tradisional acuan mengenai Sabta Karunia itu diambil dari kitab Nabi Yesaya. Jadi tidak ada bedanya, sama bahkan saling melengkapi. Saya kira itu. Oke. Lalu dari pertanyaan dari YouTube lagi nih Romo. Bagaimana contoh menghujat Roh Kudus yang tak dapat diampuni dosanya? Mohon maaf Pak, berdengung suara Anda. Saya tidak jelas. Bentar. Romo, bagaimana contoh menghujat Roh Kudus yang tak dapat diampuni dosanya? Oh, contohnya ya.
melakukan kejahatan, dosa-dosa besar, nggak pernah mau bertobat, menghujat Allah, menganggap Allah tidak ada, terus melakukan hal-hal yang buruk, jahat pada keluarga, selingkuh, dan seterusnya tanpa pernah bertobat sampai akhir hidupnya. Nah, itu menghujat Roh Kudus. Saya beri contoh kalau gitu. Karena Anda maunya contoh praktis, ya sudah saya kasih contoh praktis saja. Saya kira tidak perlu diberi contoh praktis sebenarnya. Tapi karena diminta, saya kasih contoh. Itu gampangnya itu orang bersikukuh, bukan serikukuh ya. Tapi berkekuh dalam dosa tanpa pernah mau melakukan pembaharuan, bahkan Allahnya pun ditolak. Nggak ada Allah. Saya nggak melakukan begini, nggak ada hukuman. Hidup kekal tidak ada. Yang seperti itu gampangnya. Ya, kira-kira terbayang ya orangnya ya. Ya. Apakah ada? Ada. Saya pernah ketemu. Berikutnya, jika kita berdoa, apa intinya mohon karunia Allah dalam pengucapannya doa tersebut? Semestinya ditujukan kepada Allah Bapa, kepada Yesus, atau kepada Roh Kudus. Menarik ini. Kalau kita berdoa, berdoa mohon karunia, tergantung karunia apa yang diminta dan mau mendoakan doa apa gitu, Pak. Jadi sebenarnya berdoa kepada Allah Tritunggal itu kepada Bapa ya bisa, kepada Yesus ya bisa, kepada Roh Kudus ya bisa, tergantung forma doanya apa. Nah, tergantung forma doanya apa. Kan karunia yang dimohon apa, forma doanya apa, rumusannya apa gitu ya. Jadi sebenarnya doa-doa itu bisa dipanjatkan kepada siapapun, tapi yang penting jelas itu. Allah Bapa kami, gitu ya. Yesus Kristus Tuhan kami, gitu-gitu. Jadi kepada siapa saja doa itu ditujukan, dan tradisi gereja juga punya macam-macam doa seperti itu. Misalnya, kalau kita berdoa dalam doa syukur agung itu diarahkan kepada Bapa, ya. Maka dalam doa syukur agung selalu dikatakan Allah Bapa kami, nah gitu. Nanti dengarkan hari Minggu doa syukur agung. Nah, doa-doa yang lain, doa pembuka, doa persembahan, dan terutama yang doa setelah komuni kadang-kadang diarahkan kepada Yesus Kristus. Ya Kristus. Ya. Contoh dalam doa yang lain ya, doa apa? Doa rosario. Ya Yesus yang baik, berarti kan diarahkan kepada Yesus. Ya, tapi dalam doa yang lain, misalnya doa pembuka rosario, ya Allah Bapa kami kepada Bapa, ya gitu ya. Ya. Jadi tergantung pada arahnya kita. Rumusannya juga sangat mempengaruhi forma doa apa yang dipakai. Demikian. Oke. Selanjutnya Romo, Yesus sungguh Allah dan manusia. Jadi sebagai manusia punya roh manusiakah? Yesus sebagai manusia punya roh manusia. Kenapa? Karena Yesus Kristus sungguh manusia. Dan dikatakan dalam segala hal sama dengan kita. Ya, dalam segala hal sama dengan kita, kecuali yang membedakan cuma satu. Apa bedanya dengan kita? Dosa. Jadi dalam segala hal sama persis dengan kita, artinya manusia itu kan berarti jasmani dan rohani. Ya, jasmani dan rohani. Maka kalau manusia jasmani dan rohani, Yesus pasti punya roh manusiawi. Karena sama dengan kita. Nah, demikian. Oke. Selanjutnya, Romo, sering di hati saya ada yang suka memberitahu tentang hal-hal baik, positif, dan kadang-kadang suka menasihati. Apakah itu Roh Kudus, Romo? Betul, yaitu yang dinamakan suara batin ya, hati nurani. Jadi hati nurani itu memang diberi gampangnya dibisiki oleh Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita mengenalnya sebagai suara hati, kita mengenalnya sebagai hati nurani ya, mengatakan hal yang baik, ayo kita lebih tekun lagi, ayo kita lebih mendalami lagi. Nah, itulah ya Roh Kudus yang bekerja di sana melalui suara hati kita. Demikian. Ini berkaitan dengan masa pandemi dan sakramen tobat. Kita kan saat ini kesulitan dalam menerima melakukan sakramen tobat. Nah, kaitannya, tidakkah dosa-dosa dapat diampuni dengan doa malam atau mohon ampun atas dosa-dosa, atau tetap harus dengan sakramen tobat? Ya, memang sekarang gereja punyanya ya sakramen tobat, memang terutama dosa besar ya. Tapi kalau dosa-dosa kecil itu diampuni bahkan di dalam tobat sebelum kemuliaan itu. Jadi sebenarnya yang
Kalau kita dosa-dosa kecil itu hilang kalau kita ikut Ekaristi. Yang dimaksud sakramen Tobat sesungguhnya adalah dosa-dosa besar yang memutuskan hubungan kita dengan Allah. Itu sebenarnya yang dimaksud. Jadi kalau dosa-dosa yang kecil-kecil, yang remeh-remeh tadi kok kurang sabar misalnya, itulah bisa dengan ritus tobat itu, terutama dalam perayaan Ekaristi. Nah ini pengertiannya kadang-kadang nggak pilah juga ya orang Katolik. Jadi kalau sakramen tobat meskipun baik mengucapkan doa-doa kecil, tapi dosa-dosa kecil, tapi dalam sakramen tobat hendaknya tidak diperlukan juga ya. Romo, saya kemarin ngambil uang 5.000 mama saya gitu. Ya itu boleh juga diakukan, tapi itu hilang dengan sakramen Ekaristi yang kecil-kecil seperti itu. Anda kurang sabar, Anda tadi sewot pada istri, Anda sewot pada suami. Ketika Anda mengaku, saya mengaku, dan seterusnya, dosa-dosa kecil itu hilang. Dihapus oleh Tuhan, yang kecil. Tapi yang besar harus dengan sakramen tobat. Yang besar itu berarti yang memutuskan hubungan dengan Allah. Contohnya dosa melawan perintah ke-6, ya, Anda bersinah, Anda berselingkuh, membunuh orang, misalnya seperti itu. Itu dosa besar yang membuat kita kehilangan hidup kekal. Jadi sebenarnya sakramen tobat itu pengampunan Allah untuk memulihkan hidup kekal. Itu yang dimaksud. Dosa kecil itu melukai Allah, tapi tidak membuat kita kehilangan hidup kekal. Misalnya, Anda tadi pagi sewot pada suami, nah itu tidak membuat Anda kehilangan hidup kekal, hal seperti itu. Tapi kalau pagi tadi Anda selingkuh dengan istri orang, nah, Anda membuat Anda hidup kekal, hilang. Ini dua hal yang berbeda ya. Jadi sakramen tobat pengertiannya juga harus benar bahwa itu adalah pengampunan dosa yang memulihkan hubungan kita dengan Allah dalam kerangka hidup kekal. Karena kita sudah hilang dari hidup kekal, maka itu dipulihkan kembali, disatukan sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Itu yang dimaksud dengan sakramen tobat. Kalau yang dalam doa malam, doa sebelum misa itu dosa-dosa kecil itu. Demikian. Oke. Terima kasih Romo. Selanjutnya, Romo, jika seseorang melakukan dosa berat seperti kontrasepsi invasif, bersinah, aborsi, poligami, dan lain-lain, apakah Roh Kudus akan keluar dari dalam hati atau dirinya? Dan apa akibatnya jika ia tetap menerima komuni kudus tanpa menerima sakramen rekonsiliasi dahulu? Iya. Ya bahasa gambaran ya Roh Kudusnya keluar. Tapi ini ingat, ini gambaran, bahasa gambaran tentu saja. Karena Roh Kudus tadi itu kan pengampunan dosa dan kesetiaan pada Allah itu kan karunia-karunianya. Roh takut akan Allah itu kan karunia-karunianya. Kalau orang nggak takut kepada Allah ya berarti udah nggak ada Roh Kudusnya. Sekali lagi ini gambaran. Roh itu tidak bisa digambarkan masuk dan keluar, tapi ini untuk memudahkan kita berpikir. Betul, itu Roh Kudusnya keluar, gampangnya begitu. Kalau tetap terima komuni itu bagaimana? Orang tidak dikuduskan tapi malah dikuadratkan dosanya. Kok bisa begitu Romo? Karena kemudian jatuh pada dosa yang kedua, yaitu dosa sakrilegi. Nah kadang-kadang orang berpikir kalau dosa berat kemudian terima komuni, orang mikir nanti disucikan, kan mikirnya begitu. Oh tidak. Kalau Anda dosa berat dan nekat terima komuni, Anda melakukan dosa sakrilegi. Saya beri gambaran. Kalau gelas ini kosong, ya, lalu Roh Kudus masuk, tubuh Kristus masuk bersih ya. Tapi kalau ini penuh dengan sampah busuk, berarti tubuh Kristus masuk kepada sampah, jatuh ke tempat sampah. Berarti Anda gampangnya itu membuat tubuh Kristus tercemar dalam sampah-sampah itu. Nah itu, ini gambaran saja. Jadi kalau orang berdosa berat tetap terima komuni, bukannya orangnya dikuduskan, tapi dosa yang awal tetap plus dosa mencemarkan tubuh Kristus itu sendiri. Lu katanya orang berdosa yang diundang Romo, betul, itu betul. Tapi orang berdosa yang bukan ingin tetap berdosa. Ini kata kuncinya. Ingat, dalam Injil semua orang berdosa itu dipanggil Tuhan, tapi kemudian berubah. Contoh Sakius, berubah. Matius, berubah. Semua yang diundang itu berubah. Jadi jangan membenarkan diri, kan Yesus datang untuk orang berdosa, Romo. Ingat, itu benar. Tetapi orang berdosa setelah ketemu Yesus berubah.
Kalau Anda ketemu Yesus tidak berubah, Anda bebal. Nah, kebebalan itu bukan termasuk bagian dari menjadi murid Yesus. Nah, orang kan kadang-kadang berpikirnya gitu ya. Nah, ini sekalian saya buka. Karena apa? Karena kadang-kadang orang berpikir itu kan Yesus itu untuk orang berdosa ya kan, saya nggak apa-apa kan, saya berdosa, Yesus kan datang untuk saya. Itu betul. Tapi setelah ketemu orangnya berubah. Kalau Anda tidak berubah, berarti itu bukan yang dimau oleh Yesus Kristus Tuhan. Ada satu hal yang perlu dicermati ya bagian itu ya. Ya. Selanjutnya. Ya, terima kasih Romo. Romo, bagaimana cara terbaik untuk menjaga kehendak bebas kita agar tetap sejalan dengan tuntunan Roh Kudus? Ya, pertama kita hidup dalam rahmat, berarti ya rutin memurnikan kita, diri kita, jiwa kita dengan sakramen tobat. Jadi hidup dalam rahmat itu yang pertama. Dalam rahmat itu gampangnya tadi itu bersih tadi itu. Jangan menyimpan barang busuk dalam jiwa Anda. Itu istilah teologisnya hidup dalam rahmat. Anda mengosongkan diri untuk diisi, yaitu jangan diisi sampah dosa. Istilah teologisnya hidup dalam rahmat. Cara praktisnya apa? Ya, terima sakramen tobat. Nomor 2, terima ekaristi ya secara rutin. Itu nomor 2. Nomor 3, hidup doa pribadi yang sifatnya menetap dalam arti rajin, rutin. Ya, 3 hal itu niscaya akan kehendak bebas kita akan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi sakramen tobat supaya hidup dalam rahmat, kata kuncinya hidup dalam rahmat. Nomor 2, ekaristi dan sakramen-sakramen gereja. Nomor 3, hidup doa yang teratur. Jadi kalau 3 itu Anda lakukan, niscaya sebenarnya kita terarah pada kehendak bebas yang sesuai tuntunan Roh Kudus. Apakah gampang? Kenyataannya nggak gampang. Sudah punya Roh Kudus tetapi masih bisa diserang roh jahat seperti ini terkait dengan santet. Punya Roh Kudus tapi berdosa. Nah, Roh Kudusnya pergi. Nah, itu bahasa gampangnya ya. Ya, kalau diserang santet itu karena orangnya berdosa kok. Santet itu tidak mempan kepada kita. Itu nanti silakan dibuka di YouTube-nya Katkit itu ada ya. Ya. Nanti silakan yang tentang santet nanti saya jawabnya singkat aja karena bukan tema kita ya. Ya. Buka di Katkit, katekese sedikit di alam gaib lengkap itu di situ nanti. Oke. Ini sepertinya pertanyaan terakhir nih Romo. Baik. Kalau Yesus ada roh manusia, setelah Yesus mati dan bangkit, roh manusianya bagaimana? Mungkin kalau dengan tertulis saya lebih paham ininya. Oh iya. Kalau Yesus punya roh manusia, oh baik. Roh Allah bagaimana ya? Roh manusia itu kan berarti roh manusiawi. Karena Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia, maka roh dan jiwa itu kan, roh dan badannya kan membentuk kemanusiaan Yesus itu. Nah, rohnya Yesus itu Roh Kudus memang iya, tapi itu kita berbicara mengenai pribadi Yesus, bukan pribadi Tritunggal. Jadi kaitan roh Yesus sebagai roh manusiawi tadi itu sebagaimana kita yang punya roh manusia, gampangnya Yesus anggap sebagai manusia, itu kan terdiri dari 2, yaitu roh dan badan. Nah, ketika roh dan badan lepas, ini mati. Maka ketika roh dan badan disatukan, maka hidup lagi. Maka ketika Yesus dibangkitkan, rohnya dan badannya itu menyatu. Jadi kalau kita bicara mengenai roh kemanusiaan Yesus, itu sebagai pribadi manusia. Memang Roh Kudus itu roh Allah yang sebutannya roh Yesus juga. Karena apa? Karena perikoresisnya. Nah, ini sudah agak pusing kan, ini pertanyaannya teologis. Saya sulit membuatnya menjadi bahasa Jepang karena ini bahasa teologis ya. Karena apa? Karena Tritunggal itu perikoresis masalahnya, saling mendiami. Anda ngerti nggak Pak Mulyadi? Nggak ngerti ya Pak ya? Ini bahasa teologis, ini konsumsi khusus ya. Pokoknya itu kalau kita bicara secara kemanusiaan Yesus, itu jelas bahwa ada roh manusiawi dan badan jasmani manusiawi. Tapi ketika kita bicara Tritunggal, roh Allah itu juga punya sebutan roh Yesus. Lalu berarti rohnya ada berapa ya? 1. Lah Roh Kudusnya berarti kan kayak 2. Tidak, itu dalam kesatuan Tritunggal tadi karena perikoresis, saling mendiami. Iya. Saya sulit menjepangkan bagian ini terus terang karena ini konsep teologis. Jadi mohon maaf, ini memang tidak gampang dijelaskan dalam forum seperti ini karena ini diskusinya
pasti akan membuka juga nanti dokumen-dokumen konsili ya. Ya kapan-kapan kita diskusikan yang soal-soal lebih rumit seperti ini ya. Oke. Tapi saya pikir ada sedikit lah ya, sedikit pemahaman lah ya. Ya. Kata kuncinya justru sungguh manusia tadi itu. Kata kuncinya di situ. Ya. Oke, pertanyaannya sudah habis dan dari YouTube juga sudah tidak ada, Romo. Mungkin kita bisa tutup. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita akan tutup. Romo bisa minta tolong pimpin doa penutup, Romo. Mari kita berdoa. Kita doa Salam Maria sama-sama ya. Karena kan Oktober ya. Ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kiranya berkat Allah menaungi saudara-saudari, melintasi ruang dan waktu, memberkati saudara-saudari dengan berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat pertumbuhan iman, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam sudah bergabung dengan kita semua.